Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahmadi Hidayatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan membuat video atau menjelaskan tentang pemodelan sistem dan kontrol PID. Langsung saja ke materinya. Nah, oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita tuh nomor 1, memahami cara memodelkan sistem fisik ke bentuk matematis. Kedua, menganalisis respon sistem. Ketiga, menerapkan kontrol PID pada sistem nyata. Langsung ke yang pertama, pemodelan sistem dinamis. Apa sih itu sistem dinamis? Sistem dinamis sistem yang outputnya berubah terhadap waktu karena adanya input atau gangguan. Digunakan untuk memprediksi perilaku sistem sebelum dibuat atau diterapkan di dunia nyata. 3. Jadi dasar penting dalam perancangan sistem kontrol otomatis. Terus kenapa sih kita perlu pemodelan? Nomor 1 tuh untuk mengetahui apakah sistem stabil atau tidak, supaya kita bisa mendesain kontrol yang tepat, misal PID. Terus nanti ketiga itu menghemat biaya dan waktu dibanding langsung coba-coba di hardware. Terus kita belajar representasi sistem. Sistem dinamis dapat direpresentasikan dalam dua bentuk utama. Pertama, pada time domain, sistem yang dijelaskan menggunakan persamaan diferensial yang menunjukkan bagaimana keluaran berubah terhadap waktu. Representasi ini sangat membantu untuk memahami perilaku fisik sistem secara langsung. Kedua, pada sistem domain, sistem diubah menggunakan transformasi Laplace menjadi transfer function. Bentuk ini mempermudah proses analisis karena hubungan masukan keluaran menjadi lebih sederhana. Transfer function juga sangat penting digunakan dalam analisis stabilitas dan perancangan kontrol seperti kontrol PID. Sistem umum transfer function mendeskripsikan bagaimana keluaran sistem respon sesuatu masukan sehingga menjadi alat utama dalam rekayasa sistem kontrol. Lanjut, ada model tank level. Model tank level digunakan untuk menggambarkan dinamika perubahan ketinggian air di dalam sebuah tangki. Perubahan level air dipengaruhi oleh selisih antara laju di aliran masuk dan laju aliran keluar. Secara fisik, semakin besar aliran masuk dibanding keluarnya, maka level air akan naik. Begitu juga sebaliknya. Dalam pemodelan matematis, hubungan ini biasanya dinyatakan sebagai persamaan diferensial yang menunjukkan bagaimana ketinggian air sebuah terhadap waktu. Model ini juga banyak digunakan dalam industri proses seperti kimia, makanan, dan pengolahan air untuk memastikan level cairan tetap stabil sesuai kebutuhan operasional. Ini adalah peningkatan dari yang sebelumnya, bisa dibaca sendiri. Terus ada model mass spring damper. Model ini merupakan salah satu representasi sistem mekanik yang paling dasar untuk mempelajari gerakan dan getaran. Sistem ini terdiri dari massa yang terhubung pada pegas dan peredam. Pegas memberikan gaya pemulihan yang berbanding lurus dengan perpindahan, sementara peredam memberikan gaya yang berbanding lurus dengan kecepatan gerak. Pemodelan matematisnya menghasilkan persamaan diferensial orde 2 yang menggambarkan dinamika gerakan massa dari waktu ke waktu. Model ini banyak digunakan dalam perancangan struktur suspensi kendaraan, sistem robotik
hingga peredam putaran pada mesin. Ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya, silakan dibaca sendiri. Tuh. Model DC servo motor. DC servo motor adalah aktuator yang banyak digunakan dalam sistem robotika, otomasi, dan kontrol posisi karena mampu memberikan pergerakan yang presisi. Model servo motor melibatkan hubungan antara tegangan, masukan, arus listrik, torsi motor, dan kecepatan atau posisi poros. Pemodelan matematisnya dilakukan dengan menggabungkan dinamika listrik pada rangkaian armatur serta dinamika mekanik pada rotor motor. Hasilnya berupa persamaan diferensial yang menjelaskan bagaimana motor bereaksi terhadap perubahan sinyal kontrol. Dengan memahami model ini, kita dapat melakukan analisis dan mengembangkan controller yang lebih efektif untuk menjaga akurasi gerakan. Next. Sama ini yang seperti yang tadi. Terus lanjut ke kontrol PID. Salah satu metode pengendalian paling umum lah dan efektif dalam teknik kontrol. PID terdiri dari 3 aksi utama: proporsional, integral, dan derivatif. Aksi proporsional merespon besar error saat ini. Aksi integral memperbaiki error yang tertinggal dalam jangka panjang. Sedangkan aksi derivatif mengantisipasi perubahan error untuk mempercepat respon sistem. Dengan kombinasi ketiga tersebut, PID dapat meningkatkan kecepatan respon, mengurangi overshoot, dan menghilangkan error keadaan tunak. Akibatnya, sistem dapat mencapai kondisi set point dengan lebih stabil dan presisi tinggi. PID banyak digunakan dalam industri karena lebih diimplementasikan dan performanya yang handal. Ini sama. Quarter car model digunakan untuk mempresentasikan sistem suspensi pada seperempat bagian kendaraan, yaitu satu roda sebagai massa bodi mobil. Model ini menggambarkan bagaimana suspensi meredam getaran akibat permukaan jalan yang tidak rata. Sistem terdiri dari massa kendaraan, pegas, bagaimana elemen penopang, dan peredam yang mengurangi osilasi. Melalui penilaian ini, insinyur dapat menganalisis keamanan berkendara dan stabilitas kendaraan. Quarter car model menjadi dasar dalam mengembangkan sistem suspensi yang lebih canggih seperti active suspension dan semi-active suspension. Jadi simulasinya seperti inilah gambarnya. Pengaruh variasi convection. Redaman memiliki peran penting dalam menentukan kenyamanan dan kestabilan suspensi. Jika nilai redaman terlalu kecil, getaran akan mereda sangat lambat sehingga kendaraan terasa memantul berlebihan dan mengaruhi kenyamanan berkendara. Sebaiknya jika redaman terlalu besar, suspensi menjadi kaku dan setiap guncangan dari jalan akan langsung terasa oleh penumpang. Dengan melakukan variasi redaman pada quarter car model, dapat diamatilah perubahan karakteristik osilasi sistem. Analisis ini membantu menentukan nilai redaman yang optimal sehingga redaman mampu meredam getaran dengan cepat tetapi tetap memberikan kenyamanan selama perjalanan. Oke, kesimpulannya adalah pada pemodelan sistem dinamis, representasi dalam sistem domain dan S-domain membantu memahami perilaku sistem serta mempermudah perancangan kontrol.
Berbagai contoh sistem seperti tank level, mass spring damper, dan DC motor servo menunjukkan bagaimana model matematika dapat digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan performa sistem nyata. Penerapan kontrol PID terbukti mampu meningkatkan stabilitas dan akurasi respon, khususnya pada pengendalian level cairan. Sementara itu, studi pada quarter car model memperlihatkan pentingnya desain suspensi yang tepat untuk mencapai kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Dengan pendekatan pemodelan dan kontrol yang baik, kinerja sistem dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih. Sekian dari belum selesai sih, soalnya ini masih materi. Habis ini kita lanjut ke praktikum. Oke. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, ke software MATLAB dulu. Softwarenya tuh kita cari ini. Kita buka MATLAB. Oke, ini kita udah masuk ke aplikasi MATLAB. Lalu langkah kita adalah kita ke Simulink, kita tunggu. Nah, kita tuh pakai yang blank model ini. Nah, ini udah masuk. Nah, untuk kita memakai komponennya, kita ke library browse. Komponennya kita bisa cari di Simulink ini. Nah, langkah cepatnya adalah kita tinggal kita ketik aja. Dan apa sih kita mau bikin apa? Kita lihat. Nah, kita itu mau bikin nih model tank level dulu. Udah ada rangkaiannya di sini ya. Yang dibutuhkan adalah ada RAM, gain, terus ini penjumlahannya, terus gain, terus scope, terus gain lagi, terus direct aktif. Nah, langsung kita coba. Pertama caranya adalah klik 2 kali, terus kita tulis saja RAM. Ini udah keluar. Nah, RAM itu berfungsi buat apa sih? RAM itu menghasilkan sinyal input guys. Dari apa ya? Pokoknya dia tuh inputan dari sistemnya lah, si RAM ini. Terus kita lihat lagi, apalagi yang kita butuhkan, gain. Kita tulis saja gain. Nah, ini udah ada gain fungsi gain yang ini ya. Fungsi gain yang ini tuh mengalihkan sinyal input dengan nilai konstanta. Terus untuk apa ya? Ya untuk menguatkan proporsional lah intinya yang gain yang ini. Oke, kita taruh dulu di sini. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya sum. Kita ketik sum. Nah, ini sumnya. Nah, ini udah rapi. Terus kita ubah sum ini jadi plus sama minus karena di gambarnya seperti itu. Nih, lihat di gambarnya. Ini kan plus sama minus. Nah, fungsi dari sum ini adalah menjumlahkan atau mengurangi sinyal untuk mendapatkan error sinyal. Nih. Terus kita butuh gain kedua. Gain kedua ini fungsinya buat atau gain R nih ya. Untuk mengalihkan sinyal hasil error yang dari sum ini, yang dari sum dikalikan oleh gain untuk mendapatkan error sinyal. Ya. Terus ada ini dari aktif itu fungsinya mengambil turunan terhadap waktu dari sinyal masuk, menghasilkan sinyal kecepatan atau perubahan. Dan gain yang terakhir ini fungsinya untuk mengalihkan sinyal jarak aktif dengan konstanta sebagai umpan balik ke sum blok. Jadi apa ya, ini tuh habis dari ini sum dikalikan oleh gain langsung menghasilkan ke scope. Nah, direct aktif mengulanginya langkah lagi ke gain ini, dikalikan lagi masuk ke sum lagi. Pokoknya intinya muter-muter. Nah, gitu. Intinya muter-muter ya. Terus kita bikin aja dulu rangkaiannya. Kita butuh direct aktif. Kita butuh. Oke, sorry tadi video saya terhenti ya karena kepencet shortcut saya jadi ke keluar lah. Nah, ini pokoknya udah sampai sini. Ini tuh ada direct aktif, terus gain ada 3. Nah, kita rangkai aja. Cara rangkainya paling gampang adalah kita bisa tekan CTRL, kita pencet komponennya. Nah, ini udah otomatis. Nah, ini juga, ini bisa tuh. Ini juga bisa. Ini CTRL pencet terus. Tapi kecuali kalau kita
nyambunginnya langsung di kabelnya ini tidak bisa, jadi kita pakai yang cara manual. Nah kita gini aja. Nah, oke. Kalau setelah itu coba kita simulasi, kita lihat hasil gelombang dari perkalian ini, kita run, langsung saja kita ini kayaknya udah ya, kok nggak bisa. Kita lihat bentar. Nah hasil dari apa ya, itunya tuh dia gelombangnya ke atas ya, pokoknya gelombangnya ke atas. Oke, ini untuk gambar yang satu udah selesai lah. Terus coba kita hapus, kita bikin gambar yang kedua. Sorry ya, kayaknya ini patah-patah. Oke, setelah itu kita bikin saja yang kedua, atau yang ini nih, yang model emas spring damper. Kita bikin yang ini dulu. Nah ini tuh di sini tuh ada rumusnya. Pokoknya ini tangki, intinya ini tangkinya ini. Terus ini ada rumus errornya. Yes, pokoknya itu saya juga masih belajar di sini. Jadi kalau apa ya kurang paham ya gimana orang penjelasannya, ke juga pakai video ya. Oke. Terus kita bikin yang ini dulu. Ini kita bikin. Ini sebenarnya sama sih, ini sama ini sama. Ya kita bikin yang ini aja, langsung kita bikin. Ada rumusnya MC kuadrat tambah CY yang tambah KY sama dengan KX. Nah kita bikin. Ini kita butuh apa? Ini namanya RAM buat step awalnya. Sama nggak sih RAM? Oh enggak. Kita pakainya step. Di sini kita pakainya step. Di sini juga pakainya step. Nanti kita bikin step. Kita butuh gain ada 1, 2, 3, 4. Gainnya ada 4. Terus ini ada integrator ada 2. Terus ini ada sum atau penjumlahan tadi lah. Ya. Oke, kita buat dulu ada step. Nah, ini keluar step. Terus habis step kita ada tadi ada sum. Kita pakai yang ini. Nah tadi kan ada 3, kita iniin aja, tambahin aja ininya. Bisa ini sampai 10 juga bisa tuh kan. Nah ini cara kalau mau pengisorkannya tinggal digeser pengisorkan. Nah terus kita ada tadi gen ada 4 kayak gen. Nah kalau udah ini kita copy aja sampai 4. Nah terus base gen ada integrator. Jadi plus integrator. Salah. Nah ini integrator ya, ini ada 2. Nah, oke. Terus kita lihat lagi gambarnya. Ini step gen ke gen di plus. Oke, kita belajar pelan-pelan aja ya guys. Ini kita kena gen di sini aja lah. Terus ini depannya sini. Nah di sini. Terus gen integrator 2. Terus oke. Dia enggak sih? Oke, ya. Gen dulu. Gen integrator. Terus integrator lagi. Yang kejauhan. Terus kita juga butuh scoop. Untuk scoop itu apa? Buat ini melihat hasil keluarannya scoop itu. Terus ini juga gennya tadi muter arah kebalikannya. Salah. Kita Ctrl R. Nah, aku lihat dulu gambarnya lagi. Ini sama ini. Oke. Ini di sini aja. Ini yang ini sini aja. Sini. Penjelasin ya. Apa ya? Fungsi dari masing-masingnya adalah, nah, aku juga di sini baca guys, karena ya gimana banyak. Nah dari step awal dulu,
step ini fungsinya tuh buat input lonjakan lah, atau step sinyal sebagai referensi sistem. Terus ada ada di gen pertama ini atau penguat awal input sebelum masuk ke kontrol. Terus ada max atau vektor penambahan ini, sum ini tadi menggabungkan sinyal posisi dan kecepatan feedback dengan sinyal masukan. Terus gen yang ini fungsinya buat metrik untuk memodelkan state space dinamika sistem. Integrator 1 dan 2 itu fungsinya untuk menghasilkan kecepatan Y dari percepatan. Terus yang kedua ini untuk menghasilkan posisi Y dari kecepatan. Jadi yang ini tuh menghasilkan kecepatan dari posisi percepatan, yang ini menghasilkan posisi dari kecepatan. Nah, terus untuk gen kedua yang ini untuk menguat feedback posisi kembali ke loop kontrol. Nih. Terus yang ini mengubah feedback kecepatan kembali ke loop kontrol. Pokoknya yang ini posisi, yang ini percepatan. Yang ini posisi, yang ini kecepatan. Terus scoop ya apa ya? Ya buat gelombangnya aja, buat lihat gelombangnya aja. Duh. Langsung kita rangkain aja, kita lihat. Nih, kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Nah, ini kita taruh sini. Ini kalau ini nggak bisa nih, soalnya kayak gitu urut jadinya. Nah, ini gini aja. Nah, ini gini aja. Nah, ini gini, yang ini. Nah, ini kan tadi kan jadi, yang ini kan jadi integrator, yang ini tuh jadi percepatan. Terus dibalikkan oleh gen 1 menjadi balikan posisinya. Jadi kan kecepatan ke loop lagi. Ini juga posisi, ini kan udah jadi posisi nih pas udah ke integrator ini. Dibalikan lagi ke loop lagi, feedback. Jadi ya rangkaian close loop. Terus kita coba nih, kita lihat aja gelombangnya kayak gimana. Pakai scope-nya ini, kita simulasi, muter. Di situ kita lihat. Nah, gelombangnya pokoknya bentuknya kayak gini nih. Serut gitu pokoknya. Terus kita lanjut. Ada di sini nanti ada yang namanya transfer function. Nih. Dan scope, terus ada max. Terus ada scope lagi. Bentar ya. Kita cari dulu max. Nah, kok nggak keluar? Nah, ini. Nah, kita pindah dulu. Ini kan kita ada 3 gambar ini guys. Nih, ini kan ada scoop, ada 3, ada max, terus ada itu satu lagi. Itu namanya apa, agak lupa. Nah. Terus namanya yang satu itu, bentar, aku lihat di gambarku yang tadi yang udah aku buat. Ini tuh namanya transfer function. Kita klik aja transfer, nanti keluar sendiri kok. Transfer. Nah, ini kan keluar sendiri, otomatis. Oke, kurangnya ini. Taruh atas sini aja, atasin lagi. Ini tengahin. Ini sini. Kita lihat, nggak benar. Ini yang tengah dapat dari max. Ini nanti tambah. Oke. Ini kita dapat yang ini. Nih, aduh, salah guys. Ini. Terus ini dapat dari sini. Terus ini ke sini. Terus ini tuh ke sini. Nah, ini tuh dari step. Nah, oke, coba kita lihat. Nih, aku jelasin dulu.
fungsi yang scoop ini ya, apa yang mux ini ya, ini tuh buat gabungin hasil dari ini sama ini, jadinya nanti keluarannya di scoop ini. Pokoknya nanti ada dua gelombang di sini, karena perbedaan dari gelombang ini sama gelombang ini nanti digabungin jadi satu di sini, di scoop yang tengah ini. Terus buat transfer function ini fungsinya buat merepresentasikan merepresentasi lain dari plan fisik berupa sistem massa peredam pegas. Jadi apa ya? Jadi nilainya tuh ditransformasikan di situlah, di inilah di sini. Coba kita lihat sekarang. Kita lihat ya gelombangnya masing-masing ya. Nah, ini kan yang gelombang dari transfer function ini kan, ini yang gelombang dari sini nih. Ini kan bentuknya kayak dari 0 langsung naik, langsung ke 1 kan. Karena ini nilainya juga 1 dan second plus 1. Jadi nilainya 1 second. Dari 1, ini 1 yang ini ke 1 second. Nih, naik ke 1 second. Kalau kita ubah-ubah juga nanti ya sama aja kayak gini juga nanti. Terus yang ini tadi, nah ini bentuknya dari perkalian gen tadi nih. Nah yang ini gabungan dari keduanya. Yang tadi kan ada yang kedua satu nih langsung bos. Ini yang kuning itu yang ini, yang biru yang bawah gitu. Jadi ya saling terhubung lah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang DC yang motor servo ini ya. Ini komponennya tuh ada di yang ini. Nah ini buat komponennya bisa kita buat. Terus untuk fungsi yang baru itu nggak ada, cuma ini ada konstanta. Nah fungsi dari konstanta itu adalah buat sumber input konstan, terus memberikan nilai referensi atau input tetap ke sistem, misalnya set point lah. Ini berarti ini tuh set pointnya. Terus ada bisa dibaca sendiri lah ini. Nah ini buat konstanta, ini buat gain 1 interior ininya. Nah ini bisa dibaca sendiri lah. Oke, langsung kita buat aja. Kita buat gambarnya, kita lihat dulu. Yang diperlukan adalah konstan, sum, gain, terus integrator. Lalu cons. Nah ini terus ada sum ini sama sum ini, terus integrator, terus ada gain. Nih kita lihat lagi, gain, sum, terus scoop, ada scoop. Nah oke, buat konstannya kita isi 5 ya, kita isi 5 aja. Kita isi 5. Terus buat penyusunannya kita lihat, oh ini ya plus min nanti, terus masuk ke gen. Oke, ntar supaya gampang gini aja. Nah gini aja, jadi lihat gambarnya juga enak. Gini aja nih, ntar aku iniin. Nah gini aja. Oke, langsung kita ubah yang ini dulu, itu plus min ganti aja, kita panjangin aja biar gede lah. Terus ini kita susun dulu, terus di sini ada gen, sini aja. Nah kita buat aja yang banyak dulu gennya, siapa tahu nanti butuh. Nah, oke, kita butuh gen buat atas. Buat cara muter-muternya tinggal di CTRL R aja, R ya.
CTLR R. Nah ini terus kita geser sininya. Nah banyak kan. Nah ini oke. Nah, segini aja. Terus ada buat fungsi ini ya, apa ini, penjumlahan. Nah kita ganti yang ini jadi minus plus dan minus. Oke, kalau sudah kita susun aja gini. Terus ada support. Nah susun gini ya. Terus habis itu sampai ke scoop. Nah ini scoopnya kita pepetin aja guys. Kita juga butuh ini satu lagi. Dua ding. Ini tinggal kayak kalian copy paste pakai apa ya? Pakai Word aja. Tinggal di apa ya? CTRL C sama R sama V doang gitu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nah kita lihat pemasangannya. Nah buat ini kita larinya di sini di plus karena ini inputan utama, jadi plus ya nilainya ya. Terus ini tinggal sambungin aja sampai pojok nih, tuh kan sampai pojok kan. Ini tinggal cara cepatnya adalah ya udah pencet terus CTRL, pencet aja komponennya tuh nyambung sendiri dia tuh kan, tuh. Nah terus yang ini tuh nyambung ke yang minus nih, minus. Nah buat gesernya gimana biar sama, geser aja ini. Terus ini nyambung ke bawah. Nah geser aja gini. Nah terus ininya nyambung ke sini. Terus kita geser. Nah ini nyambung ke sini. Nah kita geser. Aduh. Oke. Setelah itu ini belakangnya ini nyambung ke sini. Nah ini juga sama. Nah oke, kita gedein, kita zoom, zoom lagi lah. Oke. Nah udah kelihatan. Kita run, coba kita run. Kita nunggu. Nah hasil gelombangnya tuh nanti akan seperti ini guys. Hasil gelombangnya pokoknya akan seperti ini. Ini dari percobaan yang ini. Nah kalau percobaan yang ini sama aja caranya, pakai cara yang tadi. Nah, ini Windows Ctrl N aja. Nah dia akan yang baru munculnya di sini. Caranya sama, ketik konstan. Nah ini terus ada zoom, pakai zoom yang atas. Terus ada transfer nih, terus ada gen. Ini tuh sebenarnya kita melakukan percobaan yang sudah ada apa ya, udah pasti lah, karena ya udah dikasihnya kayak gitu, mau apa lagi, emang porsinya dikasihnya kayak gitu. Oke langsung kita ini, jangan lupa ini ya, ini di main. Terus ini yang sini minus. Oke kita susun. Nah ini kita susun, ini ada 2 tapi ada gen dulu di sini. Nah, ada gen, terus ini juga ada 2 gennya. Nah ini ada, nah ini ada di sini.
terus ini ada di sini. Nah udah, kita sambungin aja tuh. Nah situ ini sama ini, nah, ini sama ini. Oke, kita coba kita simulasi run dulu. Ntar tunggu. Oh iya, gelombang mencet ya sebutnya. Sorry. Nah ini gelombangnya sama kayak tadi, kayak gelombang tadi. Tuh. Ini juga yang tadi, ini yang beda rangkaian tapi fungsinya sama. Ini lebih ringkas lah yang ini ya. Terus buat yang ada lagi yang ini kan udah, ini udah. Kita langsung ke quarter car model atau yang ini nih. Oh, bentar, saya lupa penjelasannya dulu. Ini ada penjelasannya. Ini buat yang ini ya. Ini ada buat konstan tuh buat set point, terus memberikan nilai target yang dicapai oleh sistem lah. Terus ada sum, terus itu untuk menghasilkan error signal input kurangi output feedbacknya. Terus ada transfer function memodelkan dinamika order 1 umumnya rangkaian RL. Terus ada gen itu mengatur besar sinyal. Nah, bisa dibaca sendiri lah. Ini udah ada tulisannya kan, bisa dibaca sendiri. Oke, kalau udah langsung kita ke rangkaian yang Carter untuk meminimalisir waktu. Udah aku buat nih rangkaiannya tuh kayak gini. Ini buat Carter car model. Coba kita lihat ini yang gelombang yang ini gelombang yang ini. Jadi coba kita nih, nah, nih sama aja. Jadi sekup yang ini sama ini hampir sama hasil gelombangnya. Tapi ada perbedaan di sini. Perbedaan dari nilainya. Nilainya ini kan dari 0 nih. Ini dari 0. Naiknya tuh habis 1. Nah, ini naiknya pas di setengah 1 nih. Ini naiknya ke 2. Ini naiknya ke 1,6 1,7 lah ini. 1,7 baru turun. Perbedaan di situ doang. Nah, ini fungsinya apa aja sih fungsinya buat ini? Ada. Nih, ada nih. Nah, kita lihat nih fungsinya. Kenapa Mas kok GPT? Orang tugasnya juga dikasihnya AI, ya udah AI aja. Apa repot zaman sekarang. Ini bisa dibaca sendiri kan? Ada fungsi gaya yang diberikan sistem misal kayak gitu lah. Ini buat blok, terus integratornya, integrator 1 dan 3. Ini pokoknya hasilnya. Oke. Kurang lebihnya kayaknya sih udah sih, sekian dari aku. Kalau ada salah kata aku minta maaf. Terima kasih telah menonton.